Iya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di akun YouTube-nya Kaizo nih cuy. Nah, mohon maaf banget ya guys ya, gua gak pernah upload konten dari kemarin-kemarin nih cuy. Karena apa? Ya, karena males banget cuy. Nah, jadi di sini Kaizo sekarang udah sedikit ada perubahan ya guys ya tuh. Sedikit ada perubahan di Kaizo mulai dari bodinya ya kan tuh. Terus buat velgnya juga sebenarnya masih tetap pakai jari-jari tapi ganti warna nih cuy, buat jari-jarinya sendiri cuy itu. Terus buat strippingnya juga gua udah ganti nih cuy. Nah, jadi sorry banget gua gak pernah up konten di YouTube lagi nih guys. Kenapa? Karena males cok, sumpah gak ada waktunya juga ya kan. Jadi baru sekarang baru bisa ke upload konten lagi cuy. Mungkin gua nanti akan bikin vlog review si Kaizo lagi nih ya guys ya. Tapi ya nantilah next konten aja cuy. Nah, jadi buat kalian juga yang belum di like, komen dan di subscribe, jangan lupa di like, komen dan di subscribe cuy. Pokoknya lupa mampir ke Instagram sama TikTok gua nih cuy. Oke, yang ada di bawah sini. Nah, jadi sekarang agendanya nih ya, kalian udah lihat di thumbnail juga ya guys ya. Jadi gua bakalan ganti knalpot nih cuy. Jadi Kaizo itu sebelumnya pakai knalpot yang non Samsung ya guys ya. Karena gua dari kemarin ya kan, dari bulan apa ya, sekitar udah 4 bulanan atau 3 bulanan lah gitu gua pakai knalpot non Samsung. Jadi gua itu udah agak bosen ya guys ya. Jadi sekarang gua pengen ganti knalpot nih cuy. Emang knalpotnya kayak apa sih bang? Nah, ya ini dia guys, buat knalpotnya sendiri gua make dari knalpot Pro Racing Series ini ya guys ya. Tuh buat packagingnya sendiri tuh, gila cakep banget ya tuh. Nah, buat knalpotnya sendiri ini gua gak make yang knalpot racing lagi cuy, tapi lebih ke standar racing lah istilahnya ya guys ya. Tuh, jadi knalpotnya ini ada di dalam. Jadi gaskan kita unboxing dulu cuy. Tadi lepas soalnya buat video TikTok juga tadi ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum mampir ke TikTok gua, langsung mampir cuy, jangan lupa ya guys ya. Jadi langsung aja kita unboxing dulu cuy. Oke, kita ambil dulu cuy. Ini buat yang pertama. Set. Ini dia cuy. Di sini ada leherannya tentunya ya guys ya. Tuh. Gila cuy. Buat penampakan leherannya tuh kayak gini guys. Ini dia inlet 38 ya guys ya tuh. Ini ntar keluarin dulu semuanya cuy. Terus yang kedua ini dapat kartu garansi ya guys ya. Terus ada stikernya juga, terus ada pernya, terus ada bosingannya juga cuy, mantap banget ya guys ya. Oke, kita keluarin lagi. Buat yang terakhir ini ada silinsernya ya guys ya. Tuh, kita keluarin dulu. Ini dia cuy. Buat silinsernya, silinser knalpotnya sendiri cuy. Tuh. Nah, ini dia guys buat knalpotnya sendiri. Tuh, gila cuy, cakep banget ya. Ambil yang tipe premium Pro 3 gitu kalau nggak salah cuy. Tuh. Gila guys, cakep banget. Nah, di sini buat knalpotnya sendiri. Tuh, buat silinsernya sendiri guys, gua ngambil yang stainless gini cuy. Tuh, buat dudukannya sendiri dapat yang atas bawah cuy. Gila cakep banget. Dan buat bracketnya sendiri tuh tebel cok. Tuh, atas bawah tentunya ya guys ya. Terus buat moncongnya sendiri ini gua ngambil yang tipe Kinochi kalau nggak salah cuy. Tuh. Terus yang gua suka lagi dari knalpot ini ya guys ya, dia itu ada bautnya di sini cuy. Jadi kayak knalpot apa ya, kalau nggak salah itu Shijiro kalau nggak salah dah. Tuh, jadi ada 3 baut di sini ya kan. Jadi nanti kalau seandainya pengen diganti ke titanium istilahnya mah bisa nanti guys, biar makin cakep ya guys ya tuh. Dan buat logonya sendiri tuh kayak gini guys tuh, cakep banget cuy. Nah, terus lanjut lagi ke bagian leherannya nih guys. Tuh. Gila cuy, cakep banget ya guys ya. Tuh, buat leherannya sendiri tuh kayak gini guys. Gua ngambil yang tipe jigsaw gini guys leherannya. Jadi bukan yang biasa langsung plong aja gitu ya kan.
Jadi gua ngambil yang jigsaw gini guys, kayak non sablong juga sih gitu cuy. Tuh buat inletnya sendiri nih gua ngambil yang 38 cuy. Itu buat bahannya sendiri tebel juga ya guys ya, lumayan tuh. Bah, pokoknya mantep cuy. Gelas-gelasannya juga rapi ya guys ya. Tuh. Nah terus di sini juga udah dapet bosingannya sama kartu garansi juga nih cuy. Jadi kalian nanti kalau di knalpot seandainya ada lecet ya kan, ada minusnya dari si tokonya sendiri, jadi bisa klaim garansi di sini cuy. Langsung hubungi admin Pro Racingnya langsung guys ya. Selanjutnya di sini ada bosingannya nih cuy. Jadi buat bracket yang bawah ini harus membutuhkan bosingannya cuy. Jadi kita akan mendapatkan bosing di sini cuy ya kan, udah gratis cuy, free istilahnya. Terus di sini dapat pernya juga buat per yang di sini. Terus di sini juga udah ada nih cuy. Las-lasannya tuh rapi cuy. Tuh lihat, kalian bisa lihat ya kan, rapi cok. Tuh bagian sini juga gue suka banget ya guys ya, las-lasannya tuh rapi banget ya kan, nggak asal-asalan. Buat di harga 300 ribuan ya kan, cakep banget ini knalpotnya cuy. Nah jadi begitu ya guys ya, kurang lebih buat detail sih knalpotnya cuy. Nah jadi tanpa lama-lama lagi langsung gaskan kita pasang nih cuy, biar cepet-cepet lah kita bisa lihat nanti looknya kalau setelah dipasang ke Kaizo. Oke guys, jadi kita akan melakukan pemasangan di bagian leherannya dulu nih cuy. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung gaskan kita pasang guys. Let's go. Yap. Hujan cok. Tuh. Baru kupasang yang ke headnya doang aja, malah hujan begirlah. Ya udahlah. Lanjut ya guys ya, kita pasang langsung ke knalpotnya cuy. Gaskan. Hujan cok, hujan bejir lah. Iya, halo guys, ini akhirnya udah selesai buat pemasangan si knalpotnya sendiri nih guys. Dan ini udah kebesokan harinya ya guys ya, karena kemarin itu pas lagi pemasangan malah hujan busuk banget ya. Nah jadi akhirnya gua udah selesai pasang nih guys ya. Buat looknya sendiri tuh kayak gini guys. Tuh, gila cuy. Tuh bisa kalian lihat ya kan. Tuh, yang bikin gua suka juga sama knalpotnya, dia itu nggak terlalu ke atas banget cuy. Jadi ada, karena biasanya ada knalpot gitu ya kan, itu biasanya tuh ngaceng bah. Jadi kayak ngaceng banget, jadi gak suka gua cuy. Nah jadi kalau ini, nah dan di sini gua ganjel lagi ya guys ya, pakai bosingan bawaan dari knalpot Pro Racing ini guys. Ini harusnya ditaruh di bawah coy, di sini, tapi gua pasang di atas. Kenapa? Karena kalau nggak pakai bosingan itu kelihatannya ke dalam banget cok. Tuh, jadi dia itu ke dalam banget knalpotnya, jadi gua kurang suka. Akhirnya gua ganjelnya pakai bosingan yang bawaan dari Pro Racing ini sendiri cuy. Nah jadi buat baut yang di bawah ini ya guys ya, gua gak pasang dulu karena pertama gak ada bautnya ya guys ya, gak ada baut yang panjang gitu ya kan, gua harus beli lagi. Terus yang kedua, arm gua dole busuk banget emang, jadi dia itu gak bisa ngedrat gitu cok bautnya cok. Jadi alhasil harus diakali lagi lah tuh. Dan overall buat knalpotnya sendiri ya cakep lah. Di sini kekurangannya menurut gua ya guys ya, di sini itu kurang mepet lagi ke ringkasnya cuy itu. Jadi dia itu masih ada ruang lah, jadi lebih
rentan kandas gitu di bawahnya cuy. Itu sini aja tinggal 4 jari ke tanah cuy tuh, ya tapi nggak apa-apa lah. Di sini gua bener-bener suka banget ya guys ya sama modelnya si knalpot ini cuy. Karena apa? Karena dia itu selain bahannya yang tebel banget cok tuh, gak kayak knalpot murah pada umumnya gitu loh. Ini murah tapi kualitasnya bisa diadu guys. Tuh gila, cakep banget ya, sumpah. Tuh looknya dari belakang kayak gini guys. Tuh gila cu. Ini dipadukan dengan sinar matahari di pagi hari ya kan, anjay. Jadi lebih menyala lagi cuy itu. Gila guys. Buat harga 300 ribuan mah gila, cakep banget cuy, sumpah. Nah, jadi itu guys. Mungkin tanpa lama-lama lagi langsung gaskan kita cek sound cuy, anjay. Gaskan cek sound. Set. Tuh kalian bisa denger guys, ini bener-bener adem banget cu. Jadi ini gua ngambilnya yang saringan setengah cuy, atau sarteng. Nah di sini gua sedikit agak gini ya guys ya, salah mungkin gua, karena gua sebenarnya pengennya yang agak lebih berisik lagi ya guys ya. Jadi karena gua udah ngambil sarteng ya udah guys, sebenarnya sih pengen yang lebih apa ya, yang lebih berisik lah. Tapi ya di sini udah ke check out yang sarteng, ya udahlah ya guys ya. Jadi kayak gini buat suaranya sendiri guys. Oke. Sekalian angetin dulu dah. Tuh. Lihat ya guys ya, buat look knalpotnya tuh. Gini loh. Oke, kita coba di ini ya guys ya. Kita coba buat jalan guys. Tuh. Oke guys, kita coba geber ya guys ya di standar 2 dulu. Tapi ini mohon maaf banget ya guys ya, kotor anjir lah. Soalnya lagi musim hujan coy. Jadi kita coba geber ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Kita matiin dulu buat cek sound si knalpot terbaru si Kaizo cuy. Tuh anjay, gua agak bosan-bosan bilang knalpot ini keren cuy, cakep anjay lah. Ini bukan endorse ya guys ya, tapi kalau pro racing pengen masuk boleh-boleh saja anjay. Tuh. Nah dan di sini buat perubahannya si Kaizo ya lumayan ya guys ya, gak terlalu banyak banget sih. Dari konten sebelumnya ya adalah sedikit perubahan cuy. Mulai dari bilet ya kan, nih gua udah pakai bilet. Terus gua udah ganti warna, meskipun cuman bagian siniannya aja yang ganti warna ya guys ya. Terus apa ya, jari-jarinya gue juga udah ganti cuy sebenarnya. Yang ganti ke yang warna hitam cuy, dari yang sebelumnya warna biru cuy. Nah jadi gitu ya, nanti gua bakalan review lagi si Kaizo guys mungkin ya guys ya, kalau gua nggak males buat nge-reviewnya cuy. Nah jadi itu aja ya guys ya buat video pemasangan sekalian review knalpot barunya si Kaizo ya guys ya. Jadi Kaizo udah ganti knalpot lagi nih cuy itu. Jadi ya gitulah, jangan lupa buat kalian yang belum like, komen dan di subscribe, jangan lupa di like, komen dan di subscribe cuy.
See you on the next video. Bye.